Halo guys, welcome back to channel ini. My name is Lix. So, baru-baru ini, drakor Netflix adaptasi webtoon All of Us Are Dead lumayan booming. Dan kayaknya seru kalau kita bahas di konten BTS, bahas tontonan seru. Tapi sekarang pertanyaannya, apa yang mau kita bahas dari series ini? Kemarin-kemarin aku sempat bikin YouTube short tentang cameo para idol di All of Us Are Dead. Kalau kalian belum nonton, coba tonton deh, seru tuh. Mungkin aku taruh link di des. Nah, hari ini aku penasaran kalau misal All of Us Are Dead ini benar-benar kejadian di dunia nyata, bisakah kita survive kayak di filmnya? Dan bisakah kita menghindari kegoblokan yang dilakuin para karakter di series ini? Jangan lupa juga spoiler alert buat kalian semua yang belum nonton sampai tamat, karena jelas video ini akan mengandung spoiler tentang kejadian-kejadian di filmnya. Sebelum mulai video hari ini, jangan lupa subscribe ke channel ini kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, karena dukungan kalian semua selalu berpengaruh banget buat perkembangan channelku. Dan kalau udah, mari kita masuk ke zombie apocalypse kita hari ini. Jadi, bisakah kita selamat dari zombie apocalypse di Hyosan? Kita coba bahas dari scene paling awal di sini. Tips pertama, pas kalian bangun dan tinggal sendirian di lab science, please, jangan masuk ke gudang dan ngelus hamster. Gak usah kepo, gak usah. Ambil tas kalian dan jalan keluar kelas. Oke, dan itulah semua cara survive dari zombie apocalypse Hyosan pada hari ini. Makasih buat kalian semua yang udah nonton. Gak, canda. Oke, tips pertama. Pas terjadi zombie apocalypse, justru pilihan terbaik adalah jangan keluar sekolah. Karena yang kita perlu tahu adalah zombie apocalypse gak bisa cuma dicegah di satu sekolah. Pada akhirnya itu bakalan spread keluar dan nyebar ke satu kota. Jadi kalau kita keluar dari sekolah, kita tambah ribet. Kita malah harus nyari lagi shelter baru di luar, shelter yang punya persediaan makanan dan minuman buat bertahan hidup. Ya oke lah kalau misal kalian sempet nemu minimarket, itu surga di zombie apocalypse. Tapi buktinya, gak beberapa lama dari zombie nyebar di sekolah, seluruh kota juga mulai kena zombie apocalypse. Jadi keluar sekolah cuma membuat kemungkinan mati kalian lebih besar. Tips kedua, kalian ingat pas adegan tiba-tiba salah satu guru masuk ke kelas yang dipakai jadi shelter sama para murid? Ingat sesuatu nggak? Mereka tanya guru ini kegigit apa enggak? Dan si guru bilang enggak. Padahal ternyata dia kegigit dan gak lama setelahnya jadi zombie. Mereka gak ngecek dan cuma tanya, "Woi pak, lo kegigit gak?" Itu salah bro. Trust issue adalah hal yang harus kalian utamain di zombie apocalypse. Kalau ada orang yang baru datang ke shelter ya otomatis harus kalian cek seluruh badannya. Ada luka gigitan apa enggak. Ini juga cara yang dilakuin tentara di semua cerita zombie apocalypse, ya kan? Mereka ngecek survivor itu kegigit apa enggak sebelum masukin mereka ke shelter pemerintah. Tips ketiga, kita harus paham kalau zombie ini punya kekuatan yang sama kayak manusia. Dia punya massa otot dan beban yang sama dengan manusia. Ngedorong segitu banyaknya zombie pakai kaca dan pintu, dan kalian cuma sekitar bersembilan, itu pun yang dorong ke depan cuma beberapa orang. Bisa dibilang cara yang agak risky sih, risky banget. Walaupun secara mengejutkan ternyata berhasil. Karena mereka kalah jumlah, otomatis gaya dorong dari zombie lebih besar dari gaya dorong yang mereka keluarin buat dorong zombie ini ke belakang, ya kan? Nah, masih berhubungan dengan massa dan beban, benernya kita bisa mancing zombie ini ke tempat sempit. Karena mereka akan saling berlarian dan saling tumpang tindih, yang nyebabin crowd crush. Buat kalian yang gak tahu crowd crush itu adalah kejadian yang terjadi di tempat yang terlalu rame, sampai orang-orang ini kesusahan buat gerak dan jadi tumpang tindih yang bisa menyebabkan kematian. Contohnya misal kayak konser Travis Scott. Kalau hal ini dimanfaatin, zombie bisa saling bunuh sendiri. Tips keempat, yang bisa disadari di sini adalah sebagian pintu di sekolah ini adalah kaca dan pintu kayu geser, yang artinya gampang banget didobrak sama zombie kalau mereka dorong-dorongan ke arah pintu. Jadi bisa dibilang sembunyi di kelas bukan cara teraman. Mereka bisa nyari shelter yang mungkin punya pintu lebih kuat. Tapi kalau ini kejadian asli, kita pasti cari tempat berlindung terdekat. Jadi menurutku emang hal ini gak terlalu masalah selama kita bisa jaga pintu shelter kita tetap berdiri utuh. Tips kelima, ini pesan buat Gyeongsu. Tolong, jangan
pakai komputer buat nyerang zombie. Di waktu zombie apocalypse, komputer, HP, sinyal, internet itu hal yang paling penting selain makanan dan senjata. Dan bisa dibilang itu hal yang sangat valuable banget di ruangan itu. Bahkan mungkin lebih berharga dari nyawa temen lu. Kita perlu tahu keadaan luar sekolah dan menghubungi bantuan sebanyak mungkin. Jadi tolong jangan pakai komputer buat mukul zombie. Please. Tips ke-6. Ini mungkin agak sulit, yaitu jangan terbawa perasaan. Pas temennya Onjo berubah jadi zombie, kita ngeliat sendiri gimana si Onjo ini tetap berusaha megangin temen zombinya dari jatuh. Ya oke, itu temenmu, tapi sekarang dia zombie. Kalau kamu masih nge-keep dia di shelter, ya wasted semua bos. Kalau ada orang yang dicurigai terinfeksi, emang cara yang paling benar adalah ngunci mereka di ruangan isolasi sendirian selama 30 menit. Sama kayak yang ditunjukin di film, itu cara yang bagus. Tips ke-7. Iya, Nayeon bangsa, aku tahu. Tapi dari karakter kayak Nayeon dan Guinam, ini benernya kita belajar kalau manusia bisa lebih mengerikan daripada zombie di zaman kayak gini. Jadi tipsnya adalah tingkatin self-aware kalian dan pakai prinsip hidup kalian yang paling penting. Lebih penting dari yang lainnya, walaupun kalian berjalan berkelompok. Kita nggak tahu kalau misal tiba-tiba bakal dibuang sama kelompok kalian sendiri, dikorbanin ke zombie gitu kan biar yang lainnya selamat. Ya kan? Ya kan? Tips ke-8. Mereka sempat ke lab science di sini. Dan benernya, peralatan di lab science itu banyak yang berguna banget buat surviving. Kayak alkohol, atau mungkin ada peralatan yang bisa kalian pakai buat crafting molotov. Itu peledak yang paling gampang banget dibuat. Juga yang paling penting, armor. Tutupin muka kalian pakai kacamata, yang buat eksperimen biasanya. Mungkin tutupin lengan kalian juga pakai jas lab. Tips ke-9. Crafting weapon. Mereka perlu bikin senjata di sini. Emang nyari senjata di sekolah itu hal yang susah, tapi crafting senjata itu bukan hal yang mustahil, itu hal yang cukup gampang benernya. Mereka bisa ngambil kayak gunting, diikat ke kayu, jadi pemukul yang tajam gitu. Atau crafting peledak pakai beberapa bahan di lab science. Ya intinya mereka perlu main Last of Us, sumpah. Tips ke-10. Cari peralatan komunikasi. Oke, ngambil HP itu bener. Itu hal yang cukup penting dan bisa berhubungan dengan dunia luar. Tapi, mereka masuk ke ruang guru dan mau ngambil HP tanpa persiapan sama sekali. Itu yang salah. Makanya kita bahas cara mengatasi kesalahan mereka di tips ke-11. Kita harus lebih merhatiin kebiasaan zombie. Zombie behavior. Kembali ke adegan kantin, pas Chongsan nendang satu zombie yang sebelumnya berlari ke arah dia, zombie ini malah bangun lagi dan malah pergi nyerang anak lain yang jaraknya lebih dekat dari dia. Itu berarti zombie cuma bisa fokus ke satu hal yang paling dekat sama mereka. Mereka nggak punya otak, logika, atau ingatan dan segala macam itu buat kembali nyerang Chongsan. Mereka gerak pakai insting. Nah, para survivor bisa manfaatin hal ini pas nyelinap ngambil HP. Mereka bisa ngelempar batu ke arah lain supaya zombie-zombie menjauh dari ruang guru dan mereka tinggal ngurus satu cewek psikopat ini. Tips ke-12. Lempar molotov adalah cara paling efektif buat ngebunuh zombie. Zombie gak ngerasa sakit pas ditusuk, jadi ngebakar mereka pakai molotov adalah cara paling cepet buat instant kill. Apalagi suara ledakan dari molotov bakal mancing zombie-zombie di tempat lain buat datang ke satu tempat itu dan ikut terbakar. Di sekolah juga ada sprinkler, jadi sekolah gak mungkin terbakar habis. Begitu asapnya nyentuh atap, maka sprinkler akan memancur. Jadi ini adalah cara yang bagus untuk ngebunuh semua zombie di satu kawasan secara cepat. Apalagi molotov juga gampang dibuat. Cuma butuh botol kaca, minyak atau oli atau air keras dan korek api. Itu bahan-bahan yang seharusnya pasti ada di lab science. Tips ke-13. Mereka punya Namra yang kebal zombie di sini. Jadi hal ini harusnya bisa dimanfaatin dengan lebih baik lagi. Kayak ngirim Namra keluar buat ngelihat apakah koridor aman, atau ngirim Namra buat ngebunuhin semua zombie di koridor sebelum yang lainnya jalan. Ngirim Namra buat nyari shelter lain sebelum mereka semua pergi keluar dan kejar-kejaran sama zombie yang nyebabin beberapa dari mereka mati. Tips ke-14. Di adegan kabur pas mereka nyalain radio sekolah biar semua zombie pada datang ke sana, mereka ngebiarin pintu kelas terbuka lebar. Padahal zombie-zombie yang segitu banyaknya bisa mereka kunci di situ. Dan zombie-zombie ini juga bakal diam terus di dalam kelas itu dan hanya jalan-jalan muterin kelas. Gak ada zombie yang punya otak buat buka pintu. Tips ke-15. Atap sekolah benernya kurang aman, karena cuma ada satu pintu masuk yang jadi jalan keluar mereka dari situ. Dan di sisi lain dari pintu itu juga udah dipenuhi sama zombie. Apalagi di atap gak ada persediaan makanan dan minuman. Tapi ini semua cuma teori bertahan hidup di All of Us Are Dead.
kalian bisa aja tetap mati walaupun ngelakuin semua cara di atas. Hehehe. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel ini kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini. Dan kalau kalian punya tips bertahan hidup lainnya atau ada hal lain yang mau kalian bahas dari series ini, tulis saja di bawah di kolom komentar, mari kita bahas bersama, oke? Tonton juga video menarik lainnya dari channel ini. Thanks for watching and see you next time. Bye!